Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Gereja Maria Bunda Karmel. Pengalaman rohani bagi umat beriman sepertinya sangat didambakan. Hampir semua umat beriman yang serius dalam menjalankan hidup keagamaannya merindukan pengalaman ini. Pengalaman rohani ini dipercaya akan meneguhkan iman dan membuat orang yang bersangkutan dipenuhi kebahagiaan karena boleh merasakan kedekatan dengan Allah yang dirindukan. Pengalaman rohani adalah suatu pengalaman di mana manusia mengalami kemuliaan, keagungan Tuhan. Dalam pesta Yesus menampakkan kemuliaannya yang dirayakan pada hari ini, Injil juga mengisahkan bagaimana para murid yakni Petrus, Yohanes, dan Yakobus mengalami peristiwa rohani di mana mereka melihat dan merasakan kemuliaan, keagungan Tuhan dalam diri Yesus. Saat Yesus mengajak mereka pergi ke atas gunung untuk berdoa, dalam suasana doa di hadapan para murid itu, Injil mengisahkan rupa wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Selain itu, para murid juga melihat dua orang tokoh besar dalam hidup mereka, yakni Musa dan Elia, berbicara dengan Yesus. Para murid tentu saja hidup jauh setelah zaman Musa dan Elia. Mereka mengenal Musa dan Elia dari kisah yang diwariskan dalam tradisi keagamaan mereka sebagai tokoh-tokoh awali yang membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir dan mengembalikan Israel kepada iman mereka, yakni menyembah Yahweh sebagai Allah satu-satunya bagi Israel. Dalam penampakan kemuliaan itu, sungguh mengherankan bahwa Injil mengisahkan Petrus dan teman-temannya tertidur. Tentu kita bisa berpikir kurang tepat. Bagaimana mungkin orang tidur itu sadar dengan apa yang terjadi? Jangan-jangan kisah Yesus menampakkan kemuliaannya adalah hanya bunga mimpi. Untuk itu, kita perlu melihat tradisi yang lazim digunakan dalam kitab suci. Allah menyatakan dirinya tidak secara langsung, tetapi juga lewat mimpi. Misalnya, Elia sendiri. Ketika ia berputus asa, ia hanya ingin tidur. Dalam setengah kesadaran, ia didatangi malaikat Allah yang memberinya makanan agar kembali kuat. Demikian juga yang terjadi dengan Yusuf, suami Maria. Allah menampakkan dirinya saat Yusuf sedang tertidur. Petrus dan murid-murid lain dalam suasana fasik atau tertidur melihat kemuliaan Yesus. Itulah kiranya makna tertidur. Allah menampakkan kuasanya justru saat manusia tidak aktif lagi untuk mencari-cari. Allah menunjukkan diri saat ia menghendaki dan manusia sudah dalam suasana siap menerima rahmat. Peristiwa rohani tentu menggembirakan dan sungguh membahagiakan. Hal ini disampaikan oleh Petrus sendiri. Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Begitu membahagiakan peristiwa rohani, sehingga Petrus menginginkan agar peristiwa itu terus-menerus dialami dalam dirinya, tidak ingin lagi pindah ke tempat lain. Akan tetapi dalam sukacita yang begitu besar, ada suara dari dalam awan yang berkata, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Dan saat suara itu sudah terdengar, para murid kembali kepada situasinya semula, berdoa bersama dengan Yesus di atas gunung. Meskipun demikian, peristiwa itu memberi mereka kekuatan bahwa pengalaman rohani, bahwa pengalaman guru mereka adalah putra Allah. Mereka diminta untuk mendengarkan putra Allah dalam kehidupan mereka, dalam perutusan mereka. Apa yang terjadi dalam diri para murid memberi kita wawasan bahwa pengalaman rohani itu sungguh nyata, dan itu adalah hak Allah sendiri kepada siapa ia hendak memberikannya. Ada 12 murid Yesus, tetapi yang mengalami hanya 3 orang, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes.
Mereka pun mengalami bukan saat mereka berupaya untuk mendapatkannya, tetapi justru saat mereka tertidur. Suatu suasana yang menggambarkan orang dalam posisi diam, posisi tidak aktif. Hal ini selaras dengan apa yang diajarkan para mistikus, bahwa Allah justru menampakkan dirinya saat orang yang sudah tidak berusaha lagi secara aktif dengan segala upaya-upaya yang mereka lakukan. Selain itu, pengalaman rohani bukanlah pengalaman untuk disimpan dan dikisahkan begitu saja. Pengalaman rohani justru membawa konsekuensi untuk hidup lebih taat lagi kepada Allah. Artinya, pengalaman rohani adalah pengalaman yang membawa manusia lebih mampu menjadi pelayan sesama daripada sebagai pencerita. Kisah orang-orang kudus menegaskan hal tersebut. Pengalaman rohani justru membuat mereka lebih menghargai sesama daripada pengalaman itu sendiri. Mereka menjadi orang-orang yang semakin rendah hati. Kita mungkin menginginkan pengalaman rohani dalam hidup keagamaan kita, dalam perjalanan iman kita. Kita hanya berupaya lewat hidup yang kita usahakan, seperti berdoa, bermeditasi, berefleksi, dan sebagainya. Kita hanya berharap Allah memberikannya. Dan saat Allah memberikannya, kita juga diminta bukan menjadi pribadi yang lebih istimewa, tetapi menjadi pribadi yang semakin melihat orang lain sebagai sesama dalam perjalanan peziarahan. Tuhan memberkati.